Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan kisah-kisah yang penuh inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi satu kisah yang menarik. Diceritakan dari Abu Hasan Madani bahwa Imam Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum pernah menunaikan haji. Namun unta-unta pengangkut perbekalan mereka hilang di perjalanan sehingga mereka melanjutkan perjalanan tanpa perbekalan. Mereka tiba di sebuah tenda orang Badui. Ada seorang wanita tua duduk di depan tenda itu. Ketika ditanyakan kepadanya apakah ia memiliki sesuatu untuk diminum, wanita itu mengatakan bahwa ia memilikinya. Lalu mereka pun turun dari untanya. Ternyata wanita tua itu hanya memiliki seekor kambing betina yang sangat kurus dan lemah. Ia menyuruh mereka untuk memerah susunya dan membagikannya. Kemudian mereka pun melakukannya. Kemudian mereka menanyakan apakah ia mempunyai sesuatu untuk dimakan. Ia berkata, saya hanya mempunyai seekor kambing betina ini. Jika kalian mau menyembelihnya, saya akan memasakkan dagingnya untuk kalian. Mereka pun menyembelih kambing dan wanita itu memasaknya, lalu menghidangkannya sehingga mereka dapat makan dengan kenyang. Sore harinya sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berkata kepada wanita itu, kami adalah keluarga Banu Hashim dan kami sedang dalam perjalanan haji. Jika setelah haji kami kembali ke Madinah dalam keadaan sehat dan selamat, berkunjunglah ke tempat kami dan kami akan membalas kebaikanmu ini, insya Allah. Setelah mereka berangkat, suami wanita tua itu pulang ke tendanya. Kemudian wanita itu menceritakan tentang tamu dari Banu Hashim itu kepada suaminya. Suaminya marah dan menghardiknya, kamu telah menyembelih kambingmu untuk orang asing, sedangkan kamu tidak mengetahui dari mana dan siapa mereka itu. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu Banu Hashim? Kemudian suaminya itu terdiam. Beberapa lama kemudian kemiskinan benar-benar melanda suami istri itu, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Madinah dan mencari pekerjaan sebagai bekal hidup. Pada siang hari mereka mengumpulkan kotoran unta untuk bahan bakar, kemudian menjualnya pada sore hari. Penghasilannya cukup untuk hidup mereka walau sangat sederhana. Suatu ketika, sebagaimana biasanya wanita tua itu mengumpulkan kotoran unta. Tanpa sengaja ia melewati rumah Hasan radhiyallahu an, dan Hasan melihatnya serta mengenalinya. Maka Hasan radhiyallahu an menyuruh pembantunya untuk mengundang wanita tua itu ke rumahnya. Setelah datang, Hasan radhiyallahu an bertanya kepadanya, apakah engkau mengenaliku? Tidak, jawab wanita itu. Hasan radhiyallahu an bertanya lagi, saya adalah tamu ibu yang minum susu kambing, lalu menyembelih kambing itu dan memakan dagingnya. Wanita tua itu tetap tidak mengenalinya. Baru setelah dijelaskan lagi, ia berseru dengan heran, ya Robbi, engkaukah orang itu? Hasan berkata, ya sayalah tamu itu. Lalu ia menyuruh pelayannya untuk memberinya 1000 ekor kambing. Kemudian kambing-kambing itu dihadiahkan kepada wanita itu ditambah uang 1000 dinar. Kemudian Hasan radhiyallahu an menyuruhnya agar menemui saudaranya Husain. Husain radhiyallahu an ditemani pelayannya bertanya kepada wanita itu, berapa yang telah diberikan oleh saudaraku sebagai balasan atas kebaikanmu? Setelah diberitahu, ia pun memberikan 1000 ekor kambing dan uang 1000 dinar. Kemudian Husain radhiyallahu an menyuruh wanita itu ke rumah Abdullah bin Ja'far. Setelah mengetahui pemberian kedua orang saudaranya kepada wanita itu, Abdullah memberikan 2000 ekor kambing dan uang 2000 dinar sambil berkata, jika ibu datang kepadaku sebelum mendatangi Hasan, aku akan memberikan lebih banyak lagi. Akhirnya wanita itu pulang kepada suaminya dengan membawa 4000 ekor kambing dan uang 4000 dinar. Lalu ia berkata, inilah pengganti kambing betina kita yang kurus dan lemah itu. Cerita selanjutnya adalah diceritakan dari Waqid rahmatullah alaih. Aku mempunyai 2 orang teman, seorang dari Banu Hashim dan seorang lagi bukan dari Banu Hashim. Dan kami sangat akrab bagaikan 3 sekawan yang tak terpisahkan. Ketika Idul Fitri tiba, aku mengalami kesusahan. Istriku berkata kepadaku, kita dapat bersabar menghadapi berbagai keadaan, tetapi aku tidak tahan mendengar tangisan anak-anak. Hatiku sangat hancur menyaksikan mereka berpakaian sangat buruk, sementara anak-anak tetangga mendapatkan pakaian-pakaian baru dan barang-barang bagus untuk Idul Fitri ini. Untuk anak-anak kita akan memberi mereka jajan dan menjahitkan pakaian baru. Karena keluhan istriku itu, aku menulis surat kepada kawanku dari Banu Hashim.
menceritakan itu kepadanya. Kemudian ia mengirim kepadaku sebuah kantung tertutup berisi 1000 dirham dengan pesan bahwa aku boleh menggunakan uang itu sesukaku. Aku hampir menikmati hadiah yang sangat berharga itu, namun pada saat itu aku menerima surat dari sahabatku yang lain yang isinya menceritakan kemiskinannya itu dan kebutuhannya yang sangat mendesak. Segera aku kirimkan kantong itu yang masih tertutup kepadanya, dan karena merasa malu harus pulang dengan tangan kosong, aku tinggal di masjid selama 2 hari. Pada hari ketiga aku pulang dan kuceritakan kepada istriku perihal kantung tertutup itu. Aku terkejut karena istriku sama sekali tidak mengeluh, bahkan ia menghargai perbuatanku itu. Ia mengatakan bahwa aku telah bersikap sangat baik terhadap sahabatku. Ketika kami sedang duduk berbincang-bincang, sahabatku dari Bani Hashim datang dengan kantong yang sama yang pernah dikirimkan kepadaku 3 hari yang lalu. Ia berkata, ceritakan kepadaku tentang kantong ini, bagaimana kantong ini bisa kembali kepadaku. Maka aku jelaskan kepadanya bahwa aku telah mengirim kantong itu kepada sahabat yang satunya tidak lama setelah aku menerimanya. Ia berkata, ketika aku menerima suratmu, aku tidak memiliki apa-apa kecuali kantung ini dan isinya. Kemudian kukirimkan kepadamu, lalu aku menulis surat kepada sahabat kita yang bukan Banu Hashim itu untuk meminta bantuannya. Aku terkejut ketika mengirimkan kepadaku kantong yang masih tertutup yang pernah aku kirimkan kepadamu. Aku ingin mengetahui bagaimana tas ini bisa sampai kepadanya. Oleh karena itu aku datang kepadamu. Akhirnya kami berikan 100 dirham kepada istriku dan membagi-bagikannya sama rata di antara kami bertiga. Entah bagaimana Khalifah Maimun Rashid mengetahui kejadian itu lalu memanggilku ke istananya. Kuceritakan seluruh kisah ini kepadanya, lalu ia menghadiahi kami 7.000 dirham, 6.000 dirham kami bagi bertiga, dan 1.000 dirham untuk istriku. Cerita ketiga diceritakan oleh Nafi bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu an sedang dalam perjalanan keluar dari Madinah bersama murid-muridnya. Pada waktu makan mereka berhenti di suatu tempat. Alas makan dibentangkan dan mereka duduk untuk makan. Sementara itu seorang penggembala berlalu dengan sekumpulan kambingnya memberi salam. Ibnu Umar radhiyallahu an mengundangnya makan, tetapi ia berkata bahwa ia sedang saum. Mendengar hal itu, Ibnu Umar berkata, kamu saum di tengah padang pasir yang terik ini tanpa naungan dan dalam terpaan angin yang panas? Penggembala itu berkata, saya ingin menerima pahala dari hari-hari yang lalu, ayyamul khaliyah. Ibnu Umar radhiyallahu an menggodanya dan mengatakan, kami ingin membeli seekor kambing, katakan berapa harganya, saya akan membayarnya. Saya akan menyembelihnya dan memberimu sebagian dagingnya untuk berbuka saum. Penggembala itu berkata, kambing-kambing ini bukan milik saya dan saya hanyalah seorang budak. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, bagaimana majikanmu dapat mengetahuinya? Kamu bisa mengatakan bahwa serigala telah menerkam kambing itu. Karena ucapan itu budak itu menunjuk ke arah langit dan berkata, bagaimana dengan Allah yang menguasai kita setiap hari? Bagaimana dia dapat dibohongi? Ibnu Umar radhiyallahu an sangat senang dengan jawaban penggembala itu. Dia berkata kepada dirinya berulang-ulang, seorang penggembala sederhana berkata, bagaimana dengan Allah yang menguasai kita setiap hari? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an kembali ke Madinah lalu membeli budak penggembala itu dan kawanan kambingnya dari majikannya. Setelah itu ia memerdekakannya dan menjadikan kawan kambing itu sebagai hadiah darinya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.